Halo sahabat Nestapa, ketemu lagi bareng kita di channel Nestapa Hidup, tempatnya cerita-cerita seru, kadang bikin merinding, tapi selalu ada hikmahnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Di pinggiran Kabupaten Suryaloka, tepatnya di Dusun Tirtajaya, ada seorang penjual bakso bernama Saman Widodo. Usianya 42 tahun, tubuhnya agak gemuk, perut buncit, rambut tipis, dan selalu mengenakan kaos lusuh serta celana pendek. Saman terkenal sebagai pedagang bakso keliling yang usahanya laris manis. Setiap sore, ia mendorong gerobak bakso biru tuanya sambil membunyikan mangkuk besi, tanda khas bagi anak-anak dan warga untuk keluar membeli. Awalnya, bakso Saman memang terkenal lezat. Dagingnya padat, kuahnya gurih, dan porsinya mengenyangkan. Pelanggannya mulai dari anak sekolah dasar sampai pegawai kantor desa. Namun, sejak harga daging sapi meroket, keuntungan Saman menipis. Ia mulai merasa kesal. Dalam pikirannya, semua orang tetap mau makan bakso, asalkan rasanya enak. Tak peduli dari daging apa dibuat. Satu malam, ketika ia nongkrong di warung kopi dekat sawah, ia mendengar pembicaraan dua orang nelayan sungai. Banyak ular sawah musim ini, besar-besar. Katanya dagingnya mirip ayam kalau dimasak. Ujar salah satu dari mereka. Ucapan itu seperti petir menyambar benak Saman. Ia pulang dengan kepala penuh ide licik. Keesokan harinya, ia membawa parang dan karung, lalu menuju ke tepi rawa dekat kebun bambu di belakang dusun. Saman memang penakut, tapi demi keuntungan, ia memberanikan diri. 1 jam kemudian, ia berhasil menangkap seekor ular sawah besar sepanjang hampir 2 meter. Saman mulai bereksperimen di dapur rumahnya. Ia memotong daging ular itu, mencucinya, lalu mencampurnya dengan sedikit daging sapi asli supaya aromanya tidak terlalu mencurigakan. Ia menumbuknya bersama tepung dan bumbu. Hasilnya, bakso itu terasa cukup mirip seperti biasanya, meski ada sedikit rasa asing yang ia tutupi dengan kuah kaldu pekat dan tambahan bawang goreng. Hari pertama mencoba resep campuran itu, ia menjual habis dagangannya. Keuntungannya hampir 2 kali lipat dari biasanya. Ia merasa puas sekaligus merasa aman karena tak ada pelanggan yang curiga. Sejak hari itu, Saman rutin memburu ular sawah di rawa-rawa. Ia menyimpan daging ular di freezer kecilnya, mencampurnya dengan sedikit daging sapi, dan menjadikannya bakso spesial yang sebenarnya penuh kebohongan. Beberapa minggu kemudian warga Dusun Tirtajaya mulai mengeluh sakit perut. Awalnya hanya 1-2 orang yang bolak-balik ke puskesmas karena diare dan demam. Namun jumlahnya makin bertambah, terutama mereka yang sering makan bakso Saman. Seorang ibu rumah tangga bernama Mbak Wati, yang juga pelanggan setia, mulai curiga. "Mas, baksonya akhir-akhir ini rasanya beda ya? Kayak agak amis gitu," katanya suatu sore sambil membayar. Saman hanya tertawa canggung. "Ah, itu cuma bumbunya baru, Mbak. Biar lebih gurih," jawabnya. Namun diam-diam, gosip mulai menyebar. Beberapa remaja dusun yang hobi memancing di rawa mengatakan pernah melihat Saman membawa pulang ular besar di malam hari. Meski awalnya dianggap candaan, kabar itu mulai menguat saat Pak Karno, ketua RT, ikut sakit setelah makan bakso dari gerobak biru tersebut. Suatu malam, 2 pemuda bernama Darto dan Baim memutuskan untuk mengintai rumah Saman. Dari balik pohon pisang, mereka melihat Saman pulang membawa karung bergerak-gerak. Saat ia membuka karung itu di dapurnya, ular besar keluar dan langsung dipenggal. Darto dan Baim segera memotret kejadian itu diam-diam. Keesokan harinya, foto-foto itu beredar di grup WhatsApp warga. Amarah pun memuncak. Sore harinya, saat Saman mendorong gerobaknya ke lapangan desa, puluhan warga sudah menunggu. "Saman, jelasin ini apa?" teriak Pak Karno sambil menunjukkan foto.
Saman mencoba berkelit. "Itu cuma buat obat, Pak, bukan buat bakso." Tapi warga tak percaya. Beberapa orang memeriksa gerobaknya dan menemukan sisa potongan daging ular mentah di ember kecil. Amarah warga tak terbendung. Mereka mengusir Saman dari lapangan, membuang semua bakso ke selokan, dan melaporkannya ke pihak berwajib. Namun, sebelum polisi sempat menjemput, sesuatu yang lebih menyeramkan mulai menimpa Saman. Malam itu, Saman terbangun karena mendengar suara desis di kamar tidurnya. Ia menyalakan lampu, namun tidak melihat apapun. Saat ia kembali berbaring, sesuatu terasa melilit kakinya. Ia menjerit, tapi tak ada siapapun yang datang. Hari-hari berikutnya, ia terus diganggu. Setiap malam ia mendengar desis ular di telinganya. Kadang-kadang, ia merasakan lidahnya terbelah seperti mirip ular ketika bercermin. Tubuhnya mulai panas seperti demam, tapi anehnya kulitnya terasa bersisik di beberapa bagian. Istrinya, Siti Maryam, yang sudah lama kesal dengan kelakuan suaminya, memutuskan pergi membawa anak mereka ke rumah orang tuanya. Saman dibiarkan sendirian di rumah. Suatu malam yang dingin, hujan turun deras. Saman terbangun karena mendengar suara gerobaknya bergeser di teras. Ketika ia membuka pintu, ia melihat puluhan ular sawah merayap masuk ke halaman rumahnya. Matanya membelalak. Ia berlari ke dalam, tapi ular-ular itu seakan mengejarnya. Ia jatuh terjerembab di ruang tamu. Saat mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu melilit lehernya. Nafasnya sesak, matanya berkunang-kunang. Dalam ketakutan, ia memohon ampun kepada Tuhan. Tapi suara desis itu semakin keras dan tubuhnya terasa semakin kaku. Keesokan paginya, warga menemukan Saman tergeletak di ruang tamu. Matanya melotot, lidahnya terjulur panjang, dan kulit lehernya penuh bekas lilitan. Tak ada ular di sekitarnya, tapi lantai rumahnya basah seperti bekas air rawa. Jenazah Saman dimakamkan sore itu juga. Tidak banyak yang mau hadir, hanya beberapa kerabat jauh. Warga Dusun Tirtajaya masih mengingat kejadian itu sebagai pelajaran pahit. Kejujuran dalam mencari nafkah adalah segalanya. Pak Karno menutup rapat dengan satu pesan di musyawarah desa. Jangan pernah kita menukar kepercayaan orang demi keuntungan. Kalau kita licik, azab bisa datang dengan cara yang tak terduga. Dan sejak hari itu, tak ada lagi pedagang bakso keliling di Dusun Tirtajaya. Gerobak biru Saman dibiarkan berkarat di samping rumahnya yang kosong, menjadi pengingat akan keserakahan yang berakhir tragis. Nah, itu tadi kisah hari ini, sahabat Nestapa. Semoga kita semua bisa ambil hikmah dari cerita ini dan gak pernah tergoda buat nyari untung dengan cara yang salah. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, share ke teman-teman, dan tentu aja subscribe channel Nestapa Hidup supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Tetap jaga hati dan ambil hikmahnya.